Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Anjani, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memaparkan laporan penyusunan penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Kecemasan terhadap Hasil Belajar Matematika pada Siswa Sekolah Dasar Kelas 4 SDS Cedika 1 Tegal Alur. Isi proposal yang telah saya buat terdiri dari bab 1, pendahuluan, bab 2, kajian teori, dan bab 3, metodologi penelitian. Pada pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Matematika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang dapat mendorong perkembangan kualitas dan mutu pendidikan yang dimiliki seseorang. Hal tersebut menjadikan matematika merupakan ilmu yang penting untuk dipelajari dan menjadi standar kepandaian seseorang. Namun, matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang sulit dipahami karena memiliki banyak angka dan rumus. Kesulitan tersebut menyebabkan adanya permasalahan baru, yaitu kecemasan pada diri siswa karena adanya rasa takut dan menjadi tolak ukur penilaian pada ujian nasional atau UN. Adanya rasa cemas ditandai dengan perasaan gugup, tingkah laku panik atau gelisah, tingkat kefokusan yang rendah sehingga sulit memahami materi matematika ataupun saat memecahkan soal matematika. Perasaan cemas tersebut menimbulkan rasa ketidakyakinan siswa mengenai hasil pemecahan masalah matematika yang diperoleh, sehingga mempengaruhi hasil belajar matematika siswa sekolah dasar. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat kecemasan terhadap hasil belajar matematika pada siswa sekolah dasar kelas 4 SDS Yadika 1 Tegal Alur. Selanjutnya ada batasan masalah. Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang difokuskan adalah lingkup pembelajaran matematika pada tingkat sekolah dasar. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu pemahaman siswa rendah dalam memahami materi. Yang kedua, rasa percaya diri yang kurang dalam memecahkan masalah matematika. Yang ketiga, penyampaian materi oleh guru yang kurang menarik minat siswa. Dan yang keempat, adanya rasa cemas dalam belajar matematika mempengaruhi hasil belajar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh pada tingkat kecemasan dalam pembelajaran matematika terhadap hasil belajar pada siswa sekolah dasar kelas 4 SDS Yadika 1 Tegal Alur. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti. Penelitian ini digunakan sebagai tambahan dan wawasan pengetahuan tentang pengaruh tingkat kecemasan terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, bagi guru. Menambah pengetahuan guru sehingga lebih mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan rasa kecemasan pada siswa terkait hasil belajar matematika. Dan yang ketiga, bagi siswa. Siswa diharapkan mampu mengurangi rasa cemas dalam memecahkan masalah matematika sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Selanjutnya ada bab 2 kajian pustaka yang berisi deskripsi teoritis, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Selanjutnya ada deskripsi teoritis. Kecemasan adalah suatu pengalaman perasaan seseorang yang tidak menyenangkan yang timbul dari adanya reaksi ketegangan dari dalam tubuh akibat adanya dorongan dari internal atau eksternal serta dikuasai oleh susunan syaraf yang otonom menurut Hayat pada tahun 2017.
Macam-macam tingkat kecemasan menurut Stewart dan Laraya dalam Hasuti dan Ismail pada tahun 2016. Yang pertama itu ada kecemasan rendah, adanya rasa kelelahan, tingkat kewaspadaan tinggi, serta kefokusan dapat meningkat. Yang kedua ada kecemasan sedang. Individu akan lebih fokus pada suatu hal penting dan mengesampingkan hal lain sehingga lebih selektif. Pada tingkat ini, gejala yang dialami adalah detak jantung berdebar dan bicara dengan volume yang lebih keras. Yang ketiga, ada kecemasan tinggi. Individu akan lebih fokus terhadap suatu yang terperinci. Gejala yang dialami adalah adanya rasa gelisah, keringat dingin, perubahan tingkah laku yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan, dan yang paling berbahaya dapat menimbulkan hilang kendali pada diri individu tersebut. Selanjutnya ada deskripsi teoritis. Hasil belajar merupakan tolak ukur untuk melihat keberhasilan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran yang disampaikan selama pembelajaran. Menurut Fitria Surya pada tahun 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Pingge dan Wanggit pada tahun 2016. Selanjutnya ada penelitian yang relevan pada penelitian Ulfiani dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Kecemasan dan Kesulitan Belajar Matematika terhadap Hasil Belajar Matematika pada siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Watampone, Kabupaten Bone. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa kecemasan belajar matematika dan kesulitan belajar mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi kecemasan belajar matematika menunjukkan persentase 63% dengan frekuensi 51 siswa dan skor kesulitan belajar menjawab rata-rata 3. Sehingga dapat disimpulkan skor kesulitan belajar berada pada kategori sedang. Selain itu, hasil tabel distribusi frekuensi mengenai hasil belajar siswa berada pada kategori sedang. Hal tersebut ditunjukkan dengan 54 siswa dengan frekuensi 67%, serta hasil belajar dengan rata-rata skor 77,27. Selanjutnya, dalam penelitian Novrialdi dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul Tingkat Kecemasan Matematika Siswa SMA Negeri 2 Kerinci kelas 10 MIA sebelum menghadapi tes matematika berdasarkan gender dan hubungannya dengan hasil belajar. Hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai tingkat kecemasan siswa sebelum tes menunjukkan sebanyak 25% siswa tidak mengalami kecemasan, 34% siswa mengalami kecemasan ringan, 20% siswa mengalami tingkat kecemasan sedang, 17% siswa mengalami tingkat kecemasan berat, dan 4% siswa mengalami kepanikan. Selain itu, untuk hasil uji beda mengenai tingkat kecemasan antara siswa laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat kecemasan siswa laki-laki adalah 20,84, sedangkan nilai rata-rata tingkat kecemasan siswa perempuan adalah 18,20. Kemudian, untuk analisis korelasi atau hubungan tingkat kecemasan dengan hasil belajar menunjukkan skor 0,43 yang artinya pada interval 0,40 sampai 0,60 korelasi tingkat kecemasan dengan hasil belajar dikatakan cukup. Dalam penelitian Pangestu dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh minat terhadap hasil belajar matematika siswa SMA Negeri 1 Uluiwoy, Kabupaten Kolaka Timur, hasil analisis data disimpulkan bahwa minat belajar siswa mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil belajar matematika siswa SMA Negeri 1 Uluiwoy. Oleh karena itu, pada penelitian ini membuktikan bahwa hasil belajar matematika siswa tidak hanya disebabkan karena tingkat kecemasan yang dialami siswa, tapi juga disebabkan karena minat belajar matematika itu sendiri. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Hal yang dapat mempengaruhi hasil belajar diantaranya yaitu pemahaman materi pembelajaran,
konsentrasi ketika mengerjakan soal yang diberikan, dan tingkat kecemasan yang siswa rasakan. Kecemasan merupakan rasa kekhawatiran atau rasa takut yang berlebihan terhadap situasi yang terjadi. Gejalanya mulai dari jantung yang berdebar, berkeringat, dan nafas yang tidak teratur. Kecemasan pada mata pelajaran sering siswa alami, terlebih untuk mata pelajaran matematika yang dianggap oleh siswa merupakan pelajaran yang paling menakutkan. Kecemasan matematika adalah perasaan gugup yang dapat mengganggu siswa untuk memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kecemasan inilah yang akan menghambat pemahaman materi pembelajaran yang diajarkan. Akibatnya, siswa akan mendapatkan hasil belajar yang kurang memuaskan. Selanjutnya, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu adalah H0 tidak terdapat pengaruh tingkat kecemasan terhadap hasil belajar matematika siswa sekolah dasar kelas 4 SDSY Dika 1 Tegal Alur, dan H1 terdapat pengaruh tingkat kecemasan terhadap hasil belajar matematika siswa sekolah dasar kelas 4 SDSY Dika 1 Tegal Alur. Bab 3, metodologi penelitian. Pada bab ini berisi tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hipotesis statistika. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kecemasan yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa sekolah dasar kelas 4 SDSY Dika 1 Tegal Alur, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui penyebab rendahnya hasil belajar matematika siswa sekolah dasar kelas 4 SDSY Dika 1 Tegal Alur. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Yadika 1 Tegal Alur yang berlokasi di Jalan Kamal Raya nomor 42 RT 001 RW 006 Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan rentang waktu 6 bulan. Metode penelitian. Pada penelitian ini, menggunakan metode korelasi dengan jenis penelitian asosiatif kausal yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara tingkat kecemasan yang dialami siswa dengan hasil belajar matematika siswa, serta mengetahui koefisien positif atau negatif mengenai hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SDSY Dika 1 Tegal Alur, dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDSY Dika Tegal Alur yang berada pada kelas 4A dan 4B sebanyak 60 orang siswa. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini lebih mengarah kepada sampel berbentuk kelompok bukan individu, yaitu semua peserta didik pada kelas-kelas yang terpilih menjadi sampel penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang pertama menggunakan tes tertulis berupa soal berbentuk pilihan ganda. Penggunaan tes tertulis berbentuk pilihan ganda dirasa lebih cocok dan lebih mudah untuk mengukur indikator dari kemampuan hasil belajar matematika siswa. Yang kedua, pada penelitian ini digunakan kuesioner untuk mengumpulkan data, di mana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan seperangkat daftar pertanyaan tertentu yang akan diberikan kepada para responden yang telah ditentukan. Jenis kuesioner yang digunakan tertutup, yaitu kuesioner yang sudah dilengkapi dengan jawaban sehingga siswa hanya tinggal memilih jawabannya saja. Teknik analisis data. Di sini saya menggunakan uji normalitas data menggunakan Cikuadrat. Pengujian normalitas data untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distributif. Untuk rumusnya bisa dilihat di bawah sini. Yang kedua, saya menggunakan uji homogenitas. Setelah diketahui data hasil penelitian berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan pengujian homogenitas. Penguji homogenitas berfungsi apakah kedua kelompok populasi itu bersifat homogen dan heterogen.
Untuk rumusnya bisa dilihat di bawah sini. Selanjutnya, untuk pengujian hipotesis, saya menggunakan regresi linear sederhana dan uji koefisien determinasi. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat di bawah sini. Hipotesis statistika yang diajukan memiliki keterangan H0 tidak terdapat pengaruh tingkat kecemasan terhadap hasil belajar matematika siswa sekolah dasar kelas 4 SD SYDK 1 Tegal Alur, dan H1 terdapat pengaruh tingkat kecemasan terhadap hasil belajar matematika siswa sekolah dasar kelas 4 SD SYDK 1 Tegal Alur. Sekian untuk pemaparan laporan penyusunan penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.